Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza linahtadiya laula an hadallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu dalam berbagi ilmu pada hari ini. Para pendengar yang budiman, limpahan selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada manusia teladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang budiman, mungkin kita sering mengingat orang yang dicintai dan menghormatinya apapun yang telah pergi dari kita dengan kebaikannya, seperti tutur kata yang halus, budi pekerti yang luhur, kebijaksanaan, keindahan tubuhnya, kecantikan wajahnya, senyuman yang indah, akhlak yang bagus, kesetiaan seseorang, kecerdasan seseorang, dan sikap suka menolong seseorang, akalnya yang tajam, dan semua hal yang baik terpatri dalam hati kita, walaupun kita bertemu hanya sesaat, akan meninggalkan bekas. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Kita akan selalu ingat akan perbuatannya kepada kita. Bagaimana tentang kebohongannya, tentang pandainya ia bersilat lidah, tentang sukanya melakukan hal-hal yang seperti halnya bergibah, ria, dan sebagainya. Itu akan melekat di hati kita. Pada pendengar yang budiman, kepribadian yang melekat pada seseorang itu, baik dengan orang yang kita sukai ataukah dengan orang yang kita benci, belum akan sempurna apabila kita hanya melihat selintas saja. Pada pendengar yang budiman, berbicara tentang pribadi adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan kepribadian sifatnya hakiki yang tercermin pada sikap seseorang, perilaku seseorang, dan tutur bahasa seseorang. Dan mungkin juga kita bertanya-tanya dalam hati, apa sih sebenarnya seseorang yang mempunyai kepribadian yang positif itu? Para pendengar yang budiman, salah satu ciri pribadi positif adalah pribadi yang tidak sulit berbicara di depan orang banyak, kemudian pribadi yang cepat tanggap, dan pribadi yang mempunyai hal-hal yang menarik dalam dirinya, yang bersikap sepertinya selalu bersikap sportif. Apabila ia salah, dia akan
mudah untuk meminta maaf, dan apabila dia benar, dia akan bertahan terhadap prinsipnya itu. Para pendengar yang budiman, begitu juga seorang yang mempunyai pribadi yang negatif. Pribadi negatif adalah salah satunya dari ciri pribadi negatif itu tidak mampu memaparkan keinginannya di depan orang banyak, atau tidak mampu mengungkapkan isi hatinya, dan tidak bisa dikritik, tidak mau mengakui kesalahan. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang mempunyai pribadi yang positif. Salah satunya dengan cara, mari kita tingkatkan kualitas dari pribadi positif tersebut, dan kita kontrol pribadi-pribadi yang negatif itu agar tidak menjadi kebiasaan dalam diri kita. Apabila ini kita bisa laksanakan, insya Allah kita akan menemukan pribadi yang utuh. Para pendengar yang budiman, tinggi rendahnya kepribadian seseorang dipengaruhi oleh usaha hidupnya, pola pikirnya, ketetapan berhitung, jauhnya memandang, tanggapannya memahami sesuatu, kecerdasannya menyelesaikan masalah, dan kuatnya bersemangatnya dalam kehidupan. Memang mengukur kepribadian seseorang, kita tidak bisa mengandalkan berdasarkan rasa sayang atau rasa benci. Nah, di sini kita kerap bertemu seseorang dan kita menyayangi atau mencintainya, sehingga yang terlihat hanya kebaikannya saja. Atau sebaliknya, kita bertemu seseorang dan kita membencinya, sehingga yang terlihat hanya keburukannya. Sebenarnya, kita tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap mata, sebab semasa hidup manusia, kepribadian terus mengalami perubahan. Ini tergantung pada pengalaman yang diterima oleh individu tersebut. Itulah mengapa kita perlu mengenali kepribadian seseorang terus-menerus. Namun ada yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah, Sokrates pernah berkata, kenalilah dirimu, kenali kepribadianmu. Bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Seperti sebuah kata, who am I? Siapa saya? Jadi dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenali orang lain. Kita bisa melakukan sesuatu yang bersifat positif dan menjaga perilaku positif kita agar tetap terus terpatri dalam diri kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu, kita hendaklah mengetahui tentang personality development. Personality adalah merupakan peran dari dalam hidup kita, kehidupan kita. Kita telah diberikan Allah sebuah tugas dengan misi sebagai pemberi pencerahan kepada banyak orang dengan berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Sebelum itu, mari kita kenalkan diri kita. Mudah-mudahan
bila diri kita sudah mulai memiliki hal-hal yang positif, yang baik, sudah mempunyai wawasan dan beberapa ilmu yang dimiliki, berbagilah kepada orang lain. Insya Allah berbagi itu indah, karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.